Live di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, jumpa lagi dengan saya Supian dalam podcast Mandua Kutai Kartanegara. Alhamdulillah, sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Sungguh sebuah kehormatan dan keistimewaan yang tak ternilai harganya bagi kami. Mandua Kutai Kartanegara dikunjungi oleh orang yang istimewa. Siapa beliau? Beliau adalah Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Suwardi MPD. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana perjalanannya Pak? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Nggih Pak, nih kesan Bapak nih setelah melihat Mandua Kutai Kartanegara itu seperti apa Pak? Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara. Ini hari ini sangat menyenangkan, Alhamdulillah. sangat membahagiakan. Pertama saya hadir di Mandua Kukar ini. Alhamdulillah. Begitu masuk di halaman tadi, anak-anak menyambut dengan tarian. Saya pikir ini satu hal yang sangat menarik, di mana di madrasah di samping anak-anak untuk memperdalam ilmu agama agar hidupnya nanti benar menjadi orang baik. Di madrasah juga dikenalkan dengan sains dan teknologi agar anak-anak nanti hidupnya mudah, karena semuanya butuh ilmu, butuh teknologi, apalagi di zaman modern, zaman digital saat ini. Dan tidak kalah pentingnya, anak-anak di madrasah juga dikenalkan dengan dunia seni, anak-anak juga dikenalkan dengan budaya daerah, ya, kearifan lokal, agar anak-anak tidak tercerabut dari akar budayanya. Seni bisa membuat hidup menjadi lebih indah. Jadi keren sekali tadi, begitu masuk ada tampilan seni, dan Bu Kepala tadi menyampaikan bahwa kegiatan seni merupakan satu pengembangan diri anak-anak yang dibimbing oleh Pak Guru tadi ya, yang mengajarkan seni. Ini nih luar biasa. Kemudian yang kedua, begitu masuk ruangan, wah perpustakaannya keren nih. Gitu ya. Jarang ada lembaga yang perpustakaannya keren seperti ini. Di samping lengkap juga nyaman, enak. Jadi ini betul-betul perpustakaan yang membuat anak-anak bisa bergairah berada di ruangan ini, bersemangat untuk belajar di perpustakaan. Penataannya sangat bagus nih. Begini kalau kepalanya ibu-ibu biasanya penataannya keren. Detil Pak ya. Dan alhamdulillah Pak, perpustakaan kami, perpustakaan digital Mandua Kutai Kartanegara, mendapat akreditasi A Pak. Alhamdulillah. Berkat kerja keras nakoda kami Pak. Oke, satu Ibu Umi Puji prestasi ya yang diraih oleh teman-teman seluruh sivitas akademika Mandua Kutai Kartanegara ya. Perpustakaan ini jantung ya, jantung pendidikan. Pak. Dan bukan hanya buku-buku cetak, tetapi buku-buku digital. Ini kan disebut sebagai perpustakaan digital ya. Layanannya semuanya serba digital. Ini keren nih. Alhamdulillah Pak. Disulap oleh nakoda kami setahun Pak. Luar biasa beliau Pak. Keren ya. Pak, ini kita sudah mulai berkembang Pak. Alhamdulillah Bapak sudah bisa melihat madrasah kami yang sederhana namun pengen terus berkembang Pak. Ya. Mohon kiat-kiatnya Pak agar Mandua Kutai Kartanegara ke depan bisa terus menjadi salah satu pilihan favorit lah bagi masyarakat untuk menitipkan anaknya untuk menuntut ilmu Pak demi masa depannya. Nggih Pak. Oke. Jadi sahabat Mandua Kutai Kartanegara, bahwa mengelola pendidikan di madrasah ini nomor satunya adalah pendidikan agama. Karena kita ini satuan pendidikan,
di bawah naungan Kementerian Agama yang berciri khas agama Islam. Itu yang berikutnya, madrasah akan bisa luar biasa kalau dikelola secara serius, dikelola secara profesional. Ini kuncinya di situ. Dan madrasah juga harus punya otonomi. Ya, kami dari Kementerian Agama memberikan wewenang otonomi yang luas kepada madrasah di seluruh Indonesia untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan visi misi dan juga sumber daya yang dimiliki madrasah. Kita tahu bersama bahwa antara satu madrasah dengan yang lainnya berbeda-beda. Oleh karena itu, yuk mari kita kelola secara serius, profesional, kita optimalkan potensi yang ada di madrasah. Berikutnya tidak kalah pentingnya bahwa madrasah ini akan disenangi masyarakat, menjadi tujuan utama masyarakat untuk menyekolahkan anaknya kalau bermutu atau berkualitas, ya, mutu atau berkualitas, baik akademik, non akademik, termasuk tata kelolanya. Oleh karena itu perlu dikembangkan, ya kan, mana pengembangan pembinaan kepada peserta didik baik di bidang akademik, pengembangan diri, ya, di bidang non akademik, dan tidak kalah penting adalah pengembangan karakter, penguatan karakter. Jadi anak-anak ini di samping ilmu agamanya bagus, ya akhlaknya juga harus baik, akhlak mulia. Dan tidak kalah pentingnya anak-anak harus kita kembangkan seluruh potensi atau kecerdasan anak. Kita tahu bahwa Allah telah memberikan anugerah kepada setiap insan, setiap manusia, setiap peserta didik dengan bakat serta kecerdasan yang berbeda-beda, yang bervariasi. Oleh karena itu tugas kita di guru-guru di madrasah adalah gimana kita menyiapkan kegiatan-kegiatan, pendampingan agar potensi anak berkembang dengan baik. Itu, sesuai dengan kecerdasan masing-masing, Pak, ya. Dan guru tentu kuncinya ada di guru, ya. Jadi guru harus fokus di dalam menjalankan tugasnya, itu yang penting, ya. Di samping fokus, guru ini harus totalitas. Totalitas itu ketika bersama dengan anak-anak, gitu, bersama dengan anak didik, seluruh jiwa raganya itu ya bersama dengan anak didik. Jangan sampai raganya tok itu ada di kelas tapi jiwanya nggak ada di kelas nih, gitu, mikirin tempat lain dan sebagainya. Itu gak totalitas. Totalitas itu seluruh jiwa raga kita bareng-bareng dengan anak-anak di situ. Dan tidak kalah pentingnya, mari kita layani anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Hanya dengan cinta dan kasih sayang, maka guru dan siswa bisa merasa dekat. Kalau sudah dekat, maka apapun yang kita rencanakan insya Allah bisa dengan gampang untuk dicapai. Dicapai dan dipahami anak-anak. Gitu. Baik, Pak. Pesan Bapak nih terhadap kami keluarga besar Mandua Kutai Kartanegara, Pak, baik itu terhadap anak-anak kami, Pak, generasi penerus bangsa, juga terhadap GTK Mandua Kutai Kartanegara. Pak. Ya, saya melihat madrasah ini sudah sangat bagus dan terus dikembangkan, terus bersemangat. Tidak kalah pentingnya teman-teman harus berani melakukan terobosan. Ya, teruslah berinovasi, berkreasi, ya, membuat terobosan-terobosan, karena hanya dengan keberanian membuat terobosan madrasah ini bisa lebih baik di masa yang akan datang. Dunia berubah, ya, secara cepat, maka madrasah harus juga bisa mengantisipasi perubahan itu dengan membuat terobosan-terobosan. Jangan takut berbeda, ya, berbeda itu sudah sunatullah. Jadi teman-teman dalam pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, ya, metode mengajar dan sebagainya bisa berbeda dengan yang lain, ya. Malah siswa itu akan senang kalau setiap guru punya strategi pendekatan pembelajaran berbeda-beda. Anak tidak akan bosan, gitu. Sehari ketemu 4 guru, masing-masing punya karakter yang berbeda-beda, pendekatan berbeda-beda, itu menarik sekali. Menarik, Pak, ya. Tapi kalau gurunya sehari ketemu 4 orang, kemudian pendekatan sama, strateginya sama, metodenya sama, mungkin anak cepat bosan juga. Kira-kira begitu, ya. Jadi mari kita optimalkan potensi yang kita miliki, jadilah diri kita secara totalitas, insya Allah itulah guru-guru yang profesional.
Terima kasih Pak. Pesan-pesannya untuk kami keluarga besar Mandua Kutai Kartanegara. Terakhir Pak ya. Ya. Nggih. Bapak tentu punya prinsip hidup gitu kan Pak. Motivasi dalam kehidupan. Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit sehingga kami sahabat Mandua Kutai Kartanegara bisa menjadikannya inspirasi Pak. Karena dengan inspirasi tersebut bisa kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nggih, mari Pak. Pak, ini yang agak berat ya. Saya ini menjalani hidup mengalir saja. Nggih, Yang mengalir pertama, saja, Pak, mengalir ya. saja. Nggih. Kemudian fokus Pak ya, mengalir saja, fokus nggih. menjalankan tugas-tugasnya. Nggih. Kemudian jangan lupa senantiasa bahagia, Pak ya. happy ya. Nggih. Karena kalau sudah bahagia, senang menjalani aktivitas, Nggih. maka seharian kita berada di madrasah, kita menjalankan aktivitas tidak akan pernah merasa capek. Nggih. Ya, tapi kalau tidak senang, tidak happy, tidak bahagia, mungkin kita menjalani aktivitas setengah jam udah terasa lama. Nah, kuncinya di situ. Nggih, kuncinya di Kita bahagia, jalani Pak, ya. mengalir, gitu ya. Nggih, mengalir. Itu kemudian kita harus happy, harus bahagia Pak Ya, Nggih. hanya guru-guru yang bahagia yang bisa mengajak anak-anak untuk bisa hidup bahagia. Gitu ya. Gitu, Hanya ya. guru-guru yang kreatif yang bisa mengajak anak untuk menjadi siswa yang kreatif. Kira-kira begitu. Nggih. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak. Baik sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, demikianlah tadi bincang singkat kita. Tapi meskipun singkat, yang penting maknanya yang dalam, hikmah yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara dan kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia pendidikan. Bagaimana Pak, kita pamit undur diri. Nggih. Sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, saya Supian bersama Bapak Dr. Haji Suwardi MPD, Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia, mohon undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.